Ayo kita lanjut lagi, kita cerita atau kita bandingin pilihan printer Smart Tank atau Ink Tank atau Eco Tank, apalah istilahnya, pokoknya printer yang pakai tangki tinta di samping. Ya, kita bandingin sama printer yang di refill, cartridge tintanya disuntik diisi ulang. Mana yang lebih cocok buat kalian? Saya akan jelasin di sini. Yang pertama kita bahas printer ink tank atau smart tank. Udah pasti ini juaranya buat cetak banyak ya. Mau cetak volume cetak sampai ribuan halaman itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia pakai tangki tinta. Jadi ini kapasitas cetaknya itu besar. Biaya cetaknya itu sangat-sangat super murah. Ini ideal banget buat orang yang ngeprintnya rutin, buat pakai di kantoran, buat online shop, atau misalnya kita mau buat usaha cetak, itu udah cocok banget. Kemudian untuk kualitas cetak dan juga keawetan, udah pasti bagus. Kenapa? Karena tintanya original. Ya, kualitas cetak itu ditentukan dari tinta original dan juga dari keawetan dari si printhead tersebut. Jadi makanya printernya bisa dipakai untuk jangka panjang. Kenapa printer inktank itu dikasih garansi 2 tahun atau 30.000 cetak? Karena udah diyakinin, udah dipastikan kualitas printheadnya itu memang sanggup untuk mencetak sampai sedemikian banyak. Nah, untuk lebih membuat kita lebih nyaman, pakai printer Smart Tank itu kita tinggal tuang isi aja tintanya, botolan ke tangki tinta di samping atau di dalam printer yang sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu repot lepas cartridge atau suntik-suntik refill isi ulang, itu nggak perlu. Nah, itulah kelebihan kalau kita pakai printer Smart Tank yang original asli pabrikan. Yang saya bicara original, bukan yang modifikasi. Sekarang kita bahas yang printer biasa, cartridge tintanya disuntik atau isi ulang. Ya, ini kenapa dilakukan seperti ini? Karena orang-orang pada saat beli printer itu nggak pernah ngecek, nggak pernah tanya. Ternyata kalau mereka beli printer itu mau dipakai rutin, ngeprintnya banyak, cetak warna-warni lagi. Begitu udah beli printer, setelah dipakai sekian cetak sekian halaman, ternyata tintanya cepat habis. Pada saat mau beli cartridge tinta itu berasa mahal. Akibatnya apa? Disuruhlah katanya disuntik, direfill, isi ulang, dan lain-lain. Tujuannya tetap sama, pengen murah, tapi salah pilihan. Akibatnya gimana? Udah pasti kualitas cetak jelek. Ya, tinta yang non-original atau yang merek-merek tidak KW atau yang tidak original, itu udah pasti kualitas tintanya dan juga tidak konsisten. Kualitas cetak mungkin di awal bagus, tapi setelah sekian lama dia akan pudar. Nah, itulah yang mengapa orang-orang pada nggak puas. Kok pakai tinta yang sudah disuntik refill isi ulang, hasil cetaknya jadi jelek. Nggak seperti kalau pakai tinta yang original. Tapi gara-gara pengen murah. Nah, untuk yang namanya sekarang ini, cartridge tinta, itu kalau di refill atau disuntik, itu udah nggak ada jaminan akan selalu berhasil. Ya, kenapa? Karena pabrikan udah tahu jualan printer itu untungnya dari jualan cartridge tinta ori. Kalau cartridge tintanya di refill-refill terus, mereka nggak dapat duit. Ujung-ujungnya, chipnya sekarang dirubah, dibikin lebih rentan, lebih cepat rusak. Jadi kalau misalnya kita suntik isi ulang, itu ada aja problem. Entah error, blinking, hasil cetak warnanya nggak keluar, dan lain-lain. Kalau ada yang bilang, nggak apa-apa kok, dulu saya punya printer lama, saya refill berkali-kali, masih aman aja. Betul, itu cerita 2-3 tahun yang lalu. Tapi sekarang printer itu udah nggak ada. Printernya udah ganti model, cartridge-nya udah ganti model, dibikin lebih rentan, alias sekali pakai buang. Ya, jadi kalau kalian tetap masih mau nge-refill, itu silakan. Persepsi masing-masing boleh aja, tapi kembali lagi tidak ada jaminan kalau itu selalu berhasil. Oke, jadi tadi udah tahu ya kira-kira perbedaannya seperti apa. Nah, sekarang ada beberapa faktor yang teman-teman harus kasih pertimbangan. Contoh, apakah kalian akan mencetak dengan volume tinggi dan juga budget atau harga printernya berapa yang kalian sediakan. Untuk jumlah cetak volume banyak, artinya kita harus hitung nih, kira-kira sebulan mau nyetak berapa banyak. Apakah kita cocok pakai printer Smart Tank atau bagaimana? Kedua, cost cetak per lembar ya, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan printer biasa, terus kita suntik-suntik isi ulang, udah pasti itu malah jadi tambah mahal. Kenapa? Karena cartridge-nya jadi rusak. Kita harus beli lagi cartridge yang original. Dan untuk pemakaian jangka panjang, printer Smart Tank atau Ink Tank itu dikasih garansi 2 tahun atau 30.000 cetak. Dan juga sekarang kita lihat banyak sekali printer Smart Tank atau Ink Tank yang harganya udah turun terjun bebas, makin murah. Kemarin saya lihat yang Canon G1010 ini harganya cuma 1 jutaan sekian. Coba kita bandingin sama printer yang lawannya nih, si Canon IP2770. Kemudian kalau
mau infus, katanya biar irit. Harganya bisa lebih mahal dari yang asli original Canon G1010. Tuh, lihat aja seperti itu. Kan ngaco. Sebenarnya ngapain kita beli yang non original di infus, udah pasti nggak ada garansi rusak, malah mendingan kita beli yang benar-benar original ink tank dan sudah dapat garansi 2 tahun atau 30.000 cetak. Nah, di sini saya mesti kasih tahu supaya teman-teman punya satu pemikiran dan satu pencerahan. Jadi udah tahu kalau ternyata printer inktank itu harganya makin lama makin murah. Yang namanya printer biasa atau printer inkjet itu memang dipakai untuk pengguna di rumahan dan jangan berharap untuk disuntik-suntik atau direfill karena ujungnya tetap akan boros. Oke, jadi sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi tadi kita udah kasih rekapan kira-kira kelebihan dan kekurangan dari masing-masing punya printer. Ya, apakah itu teman-teman mau pakai pilihan printer Smarttank atau pakai printer yang biasa, yang non inktank, kemudian kalian mau coba untuk direfill sendiri. Silakan karena masing-masing itu punya preferensi, punya budget, punya kebutuhan, rekomendasi masing-masing ya. Jadi jangan berdebat kenapa begini, kenapa begitu. Kita udah jelasin di depan, kita udah kasih datanya, silakan kalian yang pilih. Nah, tinggal sekarang pilihan kembali ke masing-masing karena ini semua ada datanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomen, ditanyakan silakan supaya kita bisa sama-sama belajar.